itu tentang jelaskan komponen-komponen dalam penyusunan kebijakan ALMA. Nah, dalam kebijakan ALMA ini komponen-komponen itu terdiri dari 5. Nah, yang pertama itu ada Foreign Exchange Management, yang kedua ada Net Open Position, yang ketiga ada Gap Management, yang keempat ada Risk Analysis, dan yang terakhir adalah salah satu alat pengendalian ALMA. Nah, yang pertama itu ada Foreign Exchange Management. Nah, itu adalah upaya bank untuk menata dana dan mengelola foreign exchange, aset dan liabilitas dengan baik, yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko yang atas terjadinya fluktuasi nilai tukar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Net Open Position atau posisi devisa neto. Nah, berdasarkan metode gross aggregate, nah position ini atau NOP atau DPD ini adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut yang jumlahnya dari A, yaitu selisih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap falas, ditambah dengan B, selisih bersih, tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap falasnya. Yang ketiga itu ada Gap Management. Nah, Gap Management merupakan salah satu hal yang penting dalam ALMA, berbeda dengan komponen di atasnya, di mana posisi akun dalam neraca dan rentabilitas bank dianalisis dari perspektif yang statis. Nah, dalam Gap Management juga kedua aspek tersebut dibahas dalam perspektif yang dinamis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada risk analysis, yaitu analisis resiko-risiko yang dihadapi oleh bank baik secara makro maupun mikro. Dan yang terakhir itu ada salah satu alat pengendalian ALMA. Bank bisa juga melalui pengendalian cost of fund, yang dimana cost of fund ini akan menemukan besaran base lending rate dan beberapa margin atau spread yang diperoleh oleh bank. Selanjutnya itu pertanyaan kedua tentang apa itu aset dan liabilitas manajemen dianalogikan seperti apa pada tubuh manusia. Nah, jadi aset dan liabilitas manajemen atau ALMA dalam konteks tubuh manusia dapat dianalogikan. Nah, aset itu adalah organ yang memberikan energi seperti misalnya jantung dan paru-paru. Nah, aset dalam keuangan adalah segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan untuk manfaat. Nah, dalam tubuh manusia, organ seperti jantung dan paru-paru berfungsi untuk menyuplai darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini, seperti bagaimana aset menghidupi organisasi dengan menghasilkan pendapatan nilai. Nah, selanjutnya itu liabilitas. Liabilitas itu bisa diartikan dengan kebutuhan energi atau beban tubuh. Misalnya itu dalam tubuh manusia itu seperti otot. Nah, yang dimana itu otot itu membutuhkan nutrisi atau bisa juga luka. Luka itu butuh penyembuh. Nah, liabilitas itu dapat diartikan sebagai kewajiban atau beban yang harus ditanggung dalam tubuh ini. Bisa diibaratkan sebagai beban metabolisme atau bahkan luka dan penyakit yang memerlukan sumber daya untuk pulih. Ini adalah kewajiban yang harus diatasi agar tubuh berfungsi dengan baik. Manajemen aset dan liabilitas. Nah, itu bisa diartikan seperti saraf atau pusat otak yang mengatur keseimbangan. Nah, ALMA ini juga bekerja seperti otak yang memastikan bahwa pasokan atau aset dan kebutuhan liabilitas tetap seimbang. Jika tubuh terlalu banyak beban atau liabilitas tanpa cukup pasokan energi atau aset, nah maka tubuh akan kelelahan, bisa jadi membuat tubuh kita tuh lemah dan membuat liabilitas kita itu kurang, atau bahkan sama seperti organisasi yang kehabisan likuiditas. Nah, intinya aset itu sumber daya memberikan kekuatan, jadi aset itu bisa disebutkan dengan energi. Kemudian liabilitas itu beban atau kewajiban yang harus dikelola. Nah, manajemen atau ALMA yaitu keseimbangan kerja tubuh yang dikendalikan otak agar semua sistem berjalan dengan stabil.